pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita mengalami kehidupan yang benar-benar terpuruk. Dan ingat, pesan firman Tuhan hari ini, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan apapun juga, karena Tuhan pasti pada waktu yang tepat melawat kita dan menolong kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya bila saat ini kami mengalami sakit yang berat, keadaan terpuruk parah, rumah tangga kami kacau balau, kami percaya bahwa Tuhan, kalau kami terus mencari Tuhan, Tuhan pasti akan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 ayat 12 dan 13. Lukas pasal 7 ayat 12 dan 13. Demikian kata firman Tuhan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Amin. Lalu sekalian, sudah lihat? Sudah di batas kota, orang bawa
seorang pemuda meninggal, ya, dan Yesus kemudian membangkitkan anak itu. Nomor satu, mari kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Itu sebabnya saya setiap pagi saya nyanyi, ya, tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu Bapakku. Luar biasa. Tuhan tepat, ya. Dia terlambat 5 menit saja sudah tidak ketemu lagi dengan pemuda yang meninggal ini. Harapan satu-satunya dari ibunya. Oleh sebab itu, bila engkau kehilangan harapan satu-satunya, mungkin belum tentu itu anakmu, tetapi harapan satu-satunya perusahaanmu yang kau harapkan kemudian bangkrut, tolong jangan berteriak mengeluh, tapi carilah Tuhan. Kata Alkitab, bila engkau menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, kerajaan Allah, kata Matius 6 ayat 33, Tuhan akan tambahkan sandang, pangan, dan papan yang engkau perlukan untuk hidup. Percayalah, saudara sekalian. Kemudian yang kedua apa? Perhatikan baik-baik. Saya senang sekali dengan ayat ini. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Mungkin janda ini janda kaya atau janda yang terkenal di kota itu, di Nain. Tapi saudara lihat, berbondong-bondong orang ikut. Kalau berbondong-bondong itu ya mungkin bisa 100-200 orang ikut memakamkan pemuda ini. Tetapi saya lihat tidak ada satu orang pun yang berdaya, yang mampu untuk mengatasi masalah janda ini. Jadi penghiburan manusia bukan tidak penting. Sebagai makhluk sosial tentu kita berempati kepada orang yang mengalami musibah, duka cita, atau hal seperti semacamnya. Tetapi lihat, manusia tidak berdaya, yang mampu mengatasi segala masalah. Bahkan Lazarus yang sudah busuk, yang sudah mati, itu hanya Yesus. Makanya kita lebih sering lagi nyanyikan hanya Yesus, hanya Yesus. Atau lagu yang baru sekarang itu, Yesus, 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 Juru Selamatku, Yesus, 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 Tuhan penyembuhku. Karena hanya Dia yang mampu menolong. Oleh sebab itu, apapun persoalan kita, terpuruk dalam bidang apa saja, mari ulurkan tangan kita untuk cari Tuhan, minta pertolongan daripadanya. Kemudian ayat yang ke-13 sangat menarik hati kita. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena Dia tahu itu anak tunggal dan ibu itu sudah janda. Lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tolong lihat ke muka saya ke sini, yang sedang menangis dan berduka cita. Mungkin bukan hanya karena kehilangan kerabatmu yang meninggal, tetapi kehilangan tempat usahamu, kehilangan pekerjaanmu, engkau baru saja kena PHK. Ya, mungkin memang kesalahanmu, tapi berteriaklah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang berhak mengatakan apa? Jangan menangis. Hanya Dia yang berhak menghapus air mata kita, karena Dia apa? Dia berhak untuk membalikkan keadaan. Anak remaja, pemuda ini yang meninggal, Dia balikkan menjadi hidup kembali. Mari kita baca ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuh pemuda itu yang sudah mati. Dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saya lihat,
Saudara-saudara, perhatikan muka saya. Saudara yang sudah putus asa, patah semangat, tidak berani melangkah lagi karena sudah terpuruk, sudah gagal total, maka saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian hari ini, ya, minta Yesus untuk datang menjamah usahamu, menjamah tubuhmu yang sedang sakit, menjamah rumah tanggamu yang sedang bermasalah, sudah terpisah. Dan ingat, hanya Dia yang berkuasa untuk membangkitkannya kembali, memulihkannya, dan membuat segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Dia berkuasa membalikan keadaan, Dia berkuasa pegang kendali dalam segala bidang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan luar biasa ini. Terima kasih kami punya Tuhan Yesus yang mampu pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan, sehingga orang yang mati pun Engkau berkuasa bangkitkan, dan Engkau mampu menolong kami ketika kami sedang terpuruk, habis, dan mengalami masalah yang berat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.